Jadi sekarang acara itu makan-makan doang. Nggak apa lagi? Nanti ada sharing-sharing mengenai Google Ads ataupun Facebook Ads. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke, makan. Ini makan. Sini kamera lihat nih. Menunya hari ini adalah nasi kebuli. Nah, ini nasi kebulinya ini nih ya. Anda mau makan? Udah kita makan dulu, makan dulu. Makan dulu. Jadi nggak ada pilihan lain sih sekarang itu teman-teman harus sukses di dekorasi karena di luar sana sekarang tuh udah banyak pelaku usaha konvensional, banyak yang pelanggannya nurun. Jangankan penjualan naik ya, buka aja susah zaman sekarang. Ya sekalinya buka ditutup sama Satpol PP kan. Sampai kapan nih? Sampai corona beres. Nah pertanyaan kapan corona beres? Kita nggak ada yang tahu. Kan teman-teman salah satu caranya ya cari bisnis. Salah satunya bisnis dekorasi, modalnya kecil, ya caranya mudah, dikasih tahu juga sama sponsor-sponsornya, rewardnya besar. Ya terserah mau dengan cara bekerja atau konvensional untuk dapat motor mobil rumah 3 sampai 15 tahun, bahkan 25 tahun kredit, atau dengan cara kerja keras dekorasi cukup 1, 2, 3 tahun. Selamat datang di channel Agi Saputra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis dekorasi. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, sekarang kita udah ada di base camp. Saya nggak sendirian kali ini, sama beberapa mitra Purwakarta. Kebetulan Kak Ahmad undang untuk makan-makan. Jadi insya Allah hari ini kita sedikit sharing sambil makan-makan. Makan-makan apa ini Kak Ahmad? Syukuran apa nih? Syukuran perayaan reward motor. Alhamdulillah. Dapat duit 20 juta langsung makan-makan ya? Ya alhamdulillah. Masya Allah. Makan apa kita hari ini? Menu kita hari ini nasi kebuli. Kebuli langsung diimpor dari Arab. Dari arah Timur Tengah itu ini betulnya. Daging Honda. Ayam apa daging, Kang? Hah? Ayam apa daging? Honda. Ayam. Kenapa nggak daging? Ini versi Indonesianya. Bukan, kalau daging dia nggak suka. Makan. Insya Allah bisa bermanfaat buat semua. Amin. Jadi sekarang acara itu makan-makan doang. Atau apa lagi? Nanti ada sharing-sharing mengenai Google Ads ataupun Facebook Ads. Nanti insya Allah kita sharing-sharingnya setelah semuanya kumpul aja ya. Iya. Karena guru Facebook aja belum datang nih. Guru Facebook aja belum datang. Ini udah jadi ini ya muridnya. 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 Insya Allah. Alumni. Muridnya ada 2 nih murid Facebook Ads di sini nih. Nanti kita bisa sharing Facebook Ads, Google Ads dan YouTube. Tapi sambil nunggu gurunya datang kita ngapain dulu? Makan dulu ya. Makan dulu. Belajar. Kita udah lama nih nunggunya. Nah, di sini ada siapa aja coba kenalin dong lihat. Ada siapa aja? Anggi Agus. Rohman Cikampek. Ian Citalau. Ahmad Jakarta. Algi Kerawang. Bayu Nugros Purwakarta. Oke, sebelum kita sharing ke acara intinya, gimana sih caranya menjalankan bisnis dekorasi versi mitra-mitra Prime yang di base camp ini dengan cara online? Kita makan dulu aja, makan bareng bersama Kang Ahmad dan para mitra, tentunya syukuran, acara syukuran motor ya, nasi kebuli, insya Allah. Jangan berkabar dulu. Buat teman-teman yang mau daftar dekorasi, mau makan-makan gratis terus, datang ke base camp, nanti dibayar. Siap. Kalian datang ke sini. Ayo Kang Tatang, coba liatin makanannya mau dibagiin. Siap. Oh iya, Kang Anggi aja. Ini yang datang kita untuk makan-makan gitu ya. Iya, makan-makan.
Waduh, ini bener diimpor nih, plastiknya juga nggak ada warna putih. Ini langsung diimpor dari Arab Saudi. Tapi versi Indonesia nasi kebuli. Ayam baik kan? Digeser. Berdua dulu. Baju, buka dulu menurut kita masing-masing. Kasih wejangan dulu, Kang Aldi. Ya dong. Udah apa menjus kan? Berarti udah tahu nanti surat-surat ini, surat-surat anti riba. Surat apa sih? Al-Baqarah 75, 279. Dan tercapai nih. Hafalin juga surat An-Nisa Ayat 26. Dan tercapai mokes air Agustus. Anissa Al-Imran kali. Bisa hukum harus laku. Buka langsung ini. Doa dulu sini, pimpin dulu Ustaz Aldi. Keterali dong. Ya. Ayo. Baju ayo. Jauh-jauh ini doa dulu Ustaz Aldi. Ya, teman-teman semua, sebelum kita menyantap makanan pada sore hari ini, berhubung ini acara apa namanya sekaligus syukuran ya Kang Ahmad ya. Alhamdulillah. Syukuran dalam rangka meraih reward motor cash, Masya Allah 20 juta dari PT Alhamdulillah. BES dalam waktu yang sangat singkat. Nah, syukuran ini dalam rangka menikmati atau mensyukuri nikmat yang Allah kasih ya. Amin. Jadi semoga yang datang juga bisa ketularan nih. Alhamdulillah. Amin. Kalau bisa sih insya Allah bulan depan di sini ada Amin. Kang Anggi, Pak Roman yang sebentar lagi tembus motor. Amin. Amin. Dari itu sebelum kita makan, mari sama-sama kita berdoa untuk keberkahan kita semua. Amin. Jadi kita berbisnis tidak hanya berbisnis, jadi berbisnis juga sambil beribadah. Amin. Keberkahan kita semua. Sebelum kita makan, mari bersama-sama kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita baca doa sebelum makan, dipimpin sama Ustaz Bayu. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita tasyakur nikmat, mensyukuri kebesaran Allah, dan kita selalu dijauhkan dari yang namanya malapetaka bahaya, penyakit yang membahayakan bagi diri kita. Wabah-wabah corona segera dimusnahkan dari negeri ini, dan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke, makan. Sini makan. Sini kamera lihat nih. Menunya hari ini adalah nasi kebuli. Nah, ini nasi kebulinya ini nih ya. Kelihatan nasi kebuli. Jadi nasi kebuli ini asalnya dari Timur Tengah. Ya, jadi makan. Nah, emang udah gak ngebul sih. Tapi Jadi ada rempah-rempah dari Timur Tengahnya, dan ini adalah daging terenak di dunia. Ya. Namanya daging ayam. Jadi saya lebih memilih ini daripada daging sapi. Saya lebih memilih ini daripada daging sapi gitu kan. Ini adalah daging favorit saya. alasannya kenapa enggak? Karena teksturnya itu lembut ya. Gitu ya. Jadi Kayak lembut-lembut gitu ya. iya. Dan ini adalah daging favorit seluruh umat manusia. Bukan yang mancing-mancing. Ini ada acarnya, guys. Nah, ini acar. Jadi di sini yang paling enak dari nasi kebuli ini harus campur acar. Sesuai sunnah Rasulullah nih. Biasanya Rasul juga ada acarnya. Nah, ini sambal. Oke. Acar. Kalau di negeri asalnya nggak tahu ada sambalnya, nggak tahu, kayaknya sih nggak ada sih di negeri asalnya. Kalau di Korea namanya kimchi kali ya. Ini kebuli Indonesia. Kimchi. Kimchi. Yang mau nasi kebuli bisa daftar rekomendasi di Flame Team. Kita syukurannya setiap ada dapat reward nasi kebuli soalnya. Nanti bisa request mau daging ayam, daging sapi, atau daging onta. Karena sekarang itu 20 juta, jadinya daging ayam dulu ya.
Nanti kalau dapat rumah lagi ngontak. Amin. Lagi ngontak dong. Anda mau makan Pak? Udah kita makan dulu, makan dulu. Makan dulu. Kerupuk kan langsung lihat kerupuk langsung. Jadi tetap dinyalain kan? Ini mau kerupuk? Oke, alhamdulillah tadi kita baru selesai makan. Sekarang kita masuk ke proses sharing-sharing mitra nih. Dan saya akan upload juga ke YouTube supaya bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Kayak gimana sih biasanya kita menjalankan Bisico Racing? Jadi di Prime Team saya itu hampir 70% online sih. 70-80% online. 20 sampai 30%-nya offline. Tapi makin kesini itu lebih banyak online sebenarnya. Lebih banyak online karena kalau offline itu simple sih. Kalau main offline kita nggak usah banyak teori, yang penting kita banyakin prospek, banyakin database, silaturahmi, itu aja. Presentasi banyakin database-nya itu harus benar-benar setiap hari gitu. Database-nya nyari di mana? Bisa di jalan, bisa ke teman, bisa ke saudara gitu. Misalnya saya closing Kang Ahmad nih. Nah, Pak Ahmad pasti punya kontak kan? Nah, itu kontak Kang Ahmad itu bisa jadi database saya juga nih. Iya, betul. Gitu, kalau mau main offline seperti itu. Saya punya teman misalnya Pak Rohman. Nah, ini database saya kan. Iya. Nah, saya usahain Pak Rohman closing. Pak Rohman pasti punya kontak WA. Nah, itu Iya, jadi database saya juga. Jadi semakin banyak mitra, semakin banyak database. Jadi kalau teman-teman mau offline harus seperti itu. Datangin teman-temannya Kang Ahmad, datangin teman-temannya Pak Rohman. Nah, itu bisa jadi penjualan, bisa jadi closing akhirnya. Kalau offline sesimpel itu aja, cuman teman-teman harus berani turun ke lapangan. Ya, kelebihannya offline kita bisa ketemu langsung nih kayak gini, ketemu langsung. Kelebihannya. Kelemahannya waktunya lebih panjang. Ya, saya closing Pak Rohman nih, closing Pak Rohman. Otomatis saya harus ketemu dulu sama Pak Rohman kan? Mau ngedaftarin Pak Rohman nih, Pak Rohman di Cikampek ya. Teman saya misalnya Pak Rohman, saya harus datangin Pak Rohman. Waktunya nggak akan mungkin 1 jam. Iya. Dari Purwakarta ke Cikampek dulu. Di Cikampek ngobrol-ngobrol dulu, silaturahmi, closing ya misalnya. Kelemahan pertama waktu, lalu ongkos juga lumayan mahal kalau offline tuh. Ya, walaupun ada keuntungannya di offline itu, jaringannya akan kuat. Nah, yang kedua di tim kita tuh ada online. Kalau online tuh database-nya banyak, bahkan unlimited. Database-nya unlimited. Terus ongkosnya murah dan waktunya bisa kapan aja. Nah, itu ya. Nah, kita akhirnya memilih 70-80% di online. Online-nya kayak gimana kalau di tim Prime Team? Tetap online-nya itu tujuan kita harus ke penjualan. Tujuan kita arahnya tetap harus ke penjualan atau closing kalau di kita sebutnya ya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu closing ini berarti berhasil menjual lah ya. Nah, itu channel. Ini yang saya bangun ya. Yang kedua itu Instagram, profil Instagram. Ini harus kuat nih. Disinilah kita ngebangun brandingnya. Lalu yang ketiga, teman-teman harus bangun juga website, trafficnya. Website di sini saya punya Prime Team. Yang terakhir WA. Nah, inilah yang harus. Ini tuh ibaratnya apa ya? Ibaratnya kalau kita punya kolam ikan tuh, ini tuh tempat alat mancingnya gitu. Ini tuh kolamnya nih. Kita tuh harus mengarahkan si calon customer ini ke sini. Ke sini, ke sini, ke sini. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita harus menguasai, untuk bisa ngarahin banyak orang masuk ke sini, kita harus punya menguasai yang namanya Google Ads. Nah, di sini ada Google Ads. Google Ads ya. Terus apa lagi? Facebook Ads ya. Ada ini yang instan. Instagram Ads. Nah, ada IG Ads ya. Nah, di sini. Nah, ini sebenarnya kalau yang harus kita pelajari. Kita harus menguasai ini. Kalau mau main offline, caranya seperti tadi. Kalau mau main online, teman-teman harus kuasain ini. 4 ini harus punya nih teman-teman nih. Ini harus punya, ini harus punya, ini harus punya, ini harus punya.
Nah, untuk ngeramein ini kan YouTube channel tuh ibaratnya ini kolamnya nih. Ini kolamnya. Ini nggak akan langsung rame ketika buat. Ya, bikin YouTube nggak akan langsung rame. Ikannya nggak ada nah kita harus mancing ikan. Kalau berarti kita memancing, nah mancingnya di Google Ads, di Facebook Ads, di Instagram Ads. Inilah alat mancingnya. Nah, inilah kolamnya. Kita harus mengumpulkan kolam ini di sini. Mau nggak mau, tujuan kita kan rumah 1 miliar ya. 1,67 miliar. Iya. Ya. Kalau yang cara offline itu berarti mau nggak mau setiap hari melakukan itu. Jangan sampai kan tiap hari lakukan terus. Sama kalau mau main online pilihannya, maka mau nggak mau teman-teman harus menguasai ini semuanya. Nggak bisa setengah-setengah. Ah saya mah mau WhatsApp doang, gitu kan. Setiap Facebooknya ngelingnya ke WhatsApp doang, nggak bisa kalau agak susah closingnya. Iya. Ah saya mah mau ke website doang, agak susah closingnya. Gitu. Ah saya mah mau YouTube doang, lama juga gitu. Di sini itu akan banyak calon mitranya nih. Jadi teman-teman main mungkin aja nih nggak Facebook Ads ya, Facebook yang biasa juga bisa nih. Dimana teman-teman banyakin nge-add, banyakin ngechat ya, banyakin ngechat nanti diarahkannya bisa ke WhatsApp ya. Teman-teman punya camit dari sini arahin ke WhatsApp atau arahin ke website atau arahin dia ke YouTube atau ke profil Instagram. Nah ini dibangun diisi nih, ini dibangun konten-kontennya. Ibaratnya teman-teman punya kolam ikan tuh kolamnya diperbagus gitu. Jangan sampai nanti masukin ikannya mati di kolam itu. Iya. Karena nggak ada makanannya, nggak ada lumutnya dan sebagainya. Gitu. Nah sama halnya ketika teman-teman membangun online ya, selain pelajari ini kolamnya harus bangun. Kalau saya membangun fokus di YouTube emang sama Instagram. Bangun di sini konten-kontennya diisi sehingga kalau ada orang yang masuk gitu, dia akan nyaman ada di dalamnya. Saya pengalaman gini, ada yang WA saya nih dari YouTube, ada yang WA. Assalamualaikum, saya mau daftar rekuresi. Sebelumnya tahu nomor WA saya dari mana, saya tanya gitu kan. Saya tahu dari YouTube. Saya udah lama sering nonton video apa. Mungkin udah lebih dari 1 sampai 2 bulan. Berarti dia udah stay di YouTube channel saya 1 sampai 2 bulan. Kenapa dia stay? Karena dia nyaman terhadap konten-konten yang saya upload. Ya. Semakin lama dia stay, maka hasilnya nanti closing. Gak mungkin gak closing. Gitu. Pasti ntar hasilnya penjualan. Semakin lama dia berdiam di YouTube channel saya atau di IG saya atau sering-sering lihat website saya atau WhatsApp saya, maka akan closing. Makanya selain belajar Facebook Ads, FB Ads, ini terus dikembangin. Karena misalnya saya makan dari Google Ads langsung aja ke WhatsApp, bisa closing nggak? Bisa. Cuma lama sedikit ke closingnya. Ya, karena Google Ads ini butuh yang namanya apa? Biaya. Ya, biaya. Benar nggak? Facebook Ads butuh biaya. Ini butuh biaya, ini butuh tenaga. Andai hanya link ke WA, si calon mitra tuh nggak akan stay di WA. WA itu nggak bisa membuat si calon mitra diem. Misalnya ada orang nih WA kita, nggak mungkin tiap hari dia nge-WA kita, ya kan? Nggak mungkin kan? Nah, karena ini bukan tempat seutuhnya nih, beda sama di sini begini. Ini nomor 1 sih, saya ini nomor 2. Sehingga kalau teman-teman cuma main di WhatsApp, lalu ke closingnya itu ada, cuman nggak banyak. Karena ini cuma lihat sekali doang, sekali dia WA, besoknya kalau nggak nyaman udah keluar deh. Nggak ngunci WA itu. Beda sama YouTube misalnya ya. Dari Google Ads saya ngelingin ke YouTube nih. Saya ngelingin ke YouTube. Nah dia nggak, ketika dia nonton YouTube video saya, dia nggak langsung closing. Tapi pasti nanti besoknya ketika saya upload video lagi, dia nonton video saya lagi. Begitupun dengan Instagram, misalnya dari Facebook Ads nanti bisa diarah, dia ngechat nih ke WA nih. Chat ke WA dari Facebook Ads, dia ngechat ke WA. Dari WA nggak closing, kita suruh nonton, kita kasih IG saya. Nah, walaupun dia nggak closing, udah chatan, besoknya kalau dia udah follow IG saya, setiap saya update status, maka dia akan terus ngeliat konten-konten saya, nanti akhirnya closing. Kayak gitu, maka ini harus teman-teman pelajari, nggak bisa setengah-setengah, harus semuanya. Nggak bisa cuma WhatsApp doang sama ini, nggak bisa, harus semuanya. YouTube channel, profil IG, website, atau WhatsApp. Ada salah satunya lama, ngandelin uang doang ke WhatsApp lama, ini harus dibangun. Disinilah teman-teman akan ngebangun brandingnya. Ini nomor 1, ini yang paling banyak closing saya di sini. Ini nomor 2, saya banyak closing juga di sini. Ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, ini nomor 4. Ada pertanyaan nggak? Paham nggak ini tentang alur cara closing online? Kalau yang Instagram sama kan dari Google apa dari mana ya? Datengin traffic ke Instagram kita gitu.
Yang profil IG. Ya kalau YouTube kan Kang udah jelas nih dari Facebook nge-link. Kalau yang IG, Nah dari IG itu kan teman-teman kalau dapat camit, itu dapat camit di profil Assalamualaikum nih. Nah kita Waalaikumsalam, perkenalkan saya Aldi, Syekh Aldi Al-Firdausi misalnya ya. Nah kasih link kita, link Facebook saya, link link Instagram saya gitu kan. Save nomor saya, kasih kita keterangan kan kalau bisa si calon mitra itu kasih save nomor WA saya, follow Instagram saya di kekuatan kayak gitu. Kalau kasih voice note, Pak, perkenalkan saya Aldi gitu kan. Pak, silahkan save dulu nomor kontak WA saya ya. Lalu follow Instagram saya. Kasih link Instagramnya. Dan ini ya calon mitra yang masuk WA, kalau dia nggak nge-save, dia bukan database. Yang jadi database ya, calon mitra dari Google, Facebook, Instagram ya. Yang bisa menjadi database WA adalah orang-orang yang nge-save kontak WA kita. Kalau nggak nge-save, dia nggak akan bisa lihat status-status kita. Kenapa ini saya sebut sebagai database? Karena kalau orang yang nge-save camit, yang nge-save kita dia bisa ngelihat status WA kita. Nah, sehingga dia nanti itu terfollow up-nya di status WA sebenarnya, bukan di chat pribadi kadang. Kadang dia bosen juga loh, kita chat tiap hari, lama-lama diblokir loh. Beneran? Tiap hari di follow up, lama-lama diblokir kalau dia nggak nyaman. Tapi kalau dia secara organik ya, pagi-pagi saya update status apa di WA, dia ngeliat. Nah itu lama-lama closing. Ini nggak mungkin closing kalau teman-teman nggak menguasai ini cara ngebangun ini. Dia kalau mau salah satunya jangan yang ini atau yang ini. Yang ini followersnya kalau bisa ribuan, bahkan harusnya puluhan ribu. Yang ini puluhan ribu sampai ratusan ribu. Kalau yang ini harus ribuan. Kalau ratusan masih diarang nih, harus ribuan, di atas 1000 lah. Ini mulai kebangun trafficnya. Nah, teman-teman harus pelajari. Nanti ini belajarnya di mana? Ya di sharing kayak gini. Nanti kita akan ada pertemuan yang khusus untuk memperbanyak subscribers, followers, traffic. Berarti ini kayak gitu. Tanya lagi? Pada paham nih? Paham. Nah, kemana? Ngayan? Paham? Jadi siapa yang udah punya yang ini, yang kira-kira nih yang paling kuat di mana nih Kang Bayu di sini? Di antara 1, 2, 3, 4, Kang Bayu kuatnya di mana? Di Instagram. Instagram. Ada berapa followernya sekarang? Followernya mau 1000. Mau 1000 ya. Oke, tambahin lagi harus sampai puluhan ribu nih berarti ya. Harus sampai puluhan ribu. Ini sebenarnya amannya itu di puluhan ribu. Amannya di puluhan ribu. Kalau main di Instagramnya ini kontennya itu harus setiap hari ada. Instagram harus puluhan ribu kalau bisa. Mau pakai cara yang halal ataupun haram ya. Bikin puluhan ribu terserah. Kalau pakai cara halal berarti organik. Mau pakai cara haram berarti beli akun atau beli follower, itu nggak apa-apa kan? Nah, beli follower. Kali mau mana yang dibangun? Siap semuanya atau kuat salah satunya? untuk sekarang masih di IG sih Kang. IG, profil IG. Udah siap belum followernya? Masih ratusan sih, 600 kalau nggak salah. Masih 600. Bukan berarti harus cepatnya ditaikin nih. Emang sih nggak semua langsung kita bisa pilih salah satu dulu. Yang kita itu sukanya di mana? Kita sukanya ngisi konten YouTube atau ngisi konten Instagram, atau kita sukanya main website. Kalau main website kan berarti kita harus saling nge-share ke sini, nge-share ke sana, ya. Atau kita sukanya di WhatsApp, ya, ngechat-chat orang, nyari kontak-kontak WA orang. Ini bisa jadi di WhatsApp juga ya. Kalau website kita bangun SEO. Nah, sukanya di mana? Kang Ali sukanya di Instagram. Berarti harus banyakin follower sampai puluhan ribu. Nah, nanti tinggal fokusnya belajar gimana caranya meningkatkan followers. Di mana ilmunya? Di YouTube banyak kan. Cara naikkan followers itu banyak banget. Kita fokus belajar di situ dulu. Kalau perlu sebulan targetin nyampe puluhan ribu followers. Harus ada goalsnya dalam belajar itu. Jadi jangan sampai tahu teori tapi nggak ada goalsnya. Nah, itu tugasnya. Kalau pilih di IG, banyakin followers sampai puluhan ribu. Terserah mau pakai cara apa. Nah, Ahmad, mana nih yang lebih menguasai dari 4 ini? Website optimal nanti dibuat. IG sudah saya buat, followersnya sudah 1730. Oh iya, Instagramnya apa nih Kang Bayu tadi? Bayu.nugres. Hah? Instagramnya bayu.nugres. Cari di bawah ya, Bayu.nugres. Bayu.nugres. Terus YouTube-nya kemarin aku baru bikin sih. YouTube-nya apa?
YouTube-nya Bayu Nugroho sama. Bayu Nugroho, nanti cari di bawah ya, cari ya YouTube-nya. Ketik di bawah. Aldi apa nih? Kalau saya di Instagram bikin akun sendiri gitu Kang, buat yang emang khusus buat di personal branding, buat di eco-racing gitu. Apa namanya? Namanya kemarin tuh miliarder milenial. Miliarder milenial. Ya, milenial nanti saya di bawah ya. Silakan follow miliarder milenial. Iya. Ahmad apa nih? Kalau saya Instagramnya Ahmad Bestworld, bisa klik di sini nanti ya. Bisa. Password, ya. Ya. Jadi fokusnya di Instagram. Websitenya Instagram. katanya udah buat. Websitenya lagi proses pembuatan. Apa namanya? Anggit ribut. Optimissupport.com. Optimis. Support.com. Pak Rohman, gimana nih? Mau buat gimana nih Pak Rohman nih? Mau main di mana nih? Belum ya. Hah? YouTube baru mulai. Itu baru mulai. Apa nama channelnya Pak Rohman? Kang Rohman 76. Kang Rohman 76. Rohman Berarti mau 76. fokusnya di YouTube. Iya. Atau mau di mana nih? Harus pilih nih. Semuanya kalau bisa. Oh semuanya ya? Iya. Oke, awas nanti ketemu selanjutnya. Berarti YouTube sekarang udah berapa subscribernya? Mau 300 kan. Oh 300. Berarti Mantap. nanti minggu depan harus 3.000 ya? Iya. Banyak nih. Kang Ian, mau bangunin mana nih Kang Ian? Insya Allah IG Oke, udah ada belum sekarang Instagram? udah ada. Nah, apa Instagramnya Kang Ian? NZK underscore 82 LZ kan? NZK underscore 82 Underscore 82. Oke, nanti cari ya Instagram. Udah berapa sekarang? Oh, puluhan. masih puluhan? Yang baru bikin bukan Baru bikin. belum tentu ya. Oh, nanti belajar ya lah, nyampe ribuan ya. Insya Allah. Nanti Kang Ian akan fokus di IG dulu. Kang Anggi, gimana nih? Mau main di mana nih Kang Anggi? Nyoba semuanya. Semuanya. Sekarang yang lebih yang paling dominan di mana? Yang paling dominan lagi website, WhatsApp, IG baru mulai, YouTube baru Baru. bikin. Berarti Kang Anggi ngontaknya kemana nih kalau orang mau nanya nih? Saya kalau ini IG-nya apa Kang Anggi? IG-nya Enggi Agus. Anggi? Enggi Agus. Anggi Agus ya. Oke, nanti bisa cari Kang Anggi di Kang Anggi kuasain semua berarti ya. Nanti ke pertemuan selanjutnya harus ada pertambahan akun ya, pertambahan follower, Instagram, SEO-nya harus bagus, WhatsApp-nya harus banyak, kontak database-nya. Tatang nih. Tatang di mana Tatang? Coba Tatang. Nah, ini Tatang nih ya. Iya nih. Mana lagunya Tatang? Tatang apa nih yang mau ditingkatin nih? Di semuanya sih. Pokoknya semuanya. Sekarang yang paling dominan Tatang udah nguasain apa? Kalau yang dominan sih TikTok. pertama di WhatsApp, kayak di WhatsApp, terus ya di Instagram juga. Cuman pengennya sih buat kayak konten-konten yang sesimpel mungkin, kan sekarang emang lagi zamannya kayak TikTok, snack video kayak gitu. Pengen nyoba buat masuk ke situ juga. TikTok ya, TikTok belum ada sih, karena emang masih jarang. Tapi kalau bisa main TikTok bagus juga, nanti kita bikin lagi TikTok ya. TikTok. Kalau TikTok. Soalnya kemarin juga kayak apa udah nge-uploadin satu produk di snack video, lumayan banyak banget itunya viewersnya. Udah mulai banyak, sama followersnya ya sedikit-sedikit udah makin nambah. Jadi kalau mau nyari Tatang di mana? Kalau di Instagram bisa cari di Dwi Pranata _02. Snack video, TikTok juga sama, Dwi Pranata _02. Dicari di bawah ya. Pokoknya teman-teman semua yang udah punya salah satunya, mungkin tambahan TikTok, ujung-ujungnya harus ke closing. Karena kalau nggak nggak ada closing, berarti teman-teman nggak mengoptimasi ini gitu. Nah, jadi kalau belum closing berarti belum optimasi, itu dimaksimalkan dulu. Teman-teman terus belajar. Kalau bingung datang ke Basecamp, datang ke rumah saya. Ini kita belajar bareng gimana cara meningkatkan YouTube, Instagram, website, WhatsApp. Paling gitu nih. Ada tambahan nih dari yang punya syukuran? Mau ngapain nih yang punya syukuran sekarang untuk ke mobil? Ya dari saya paling tinggal nantinya insya Allah akhir Agustus untuk pencapaian mobil saya optimalin dari website, dari Instagram dan dari lainnya, insya Allah bisa tembus mokes di akhir Agustus. Doain ya teman-teman. Oke, paling itu aja mungkin ya dari kita. Jadi nggak ada pilihan lain sih sekarang itu, teman-teman harus sukses di eco-racing. Karena di luar sana sekarang tuh udah banyak pelaku usaha konvensional, banyak yang pelanggannya nurun. Jangankan penjualan naik ya, buka aja susah zaman sekarang.
Ya, sekalinya buka ditutup sama Satpol PP kan. Itu yang konvensional. Terus karyawan-karyawan banyak yang di WFH di rumah kan. Kalau WFH itu banyak yang gajinya dipotong loh. Sampai kapan? Ya sampai corona beres. Nah pertanyaan kapan corona beres? Kita nggak ada yang tahu. Kan teman-teman salah satu caranya ya cari bisnis-bisnis. Salah satunya bisnis eco racing, modalnya kecil, ya caranya mudah, dikasih tahu juga sama sponsor-sponsornya, rewardnya besar. Ya terserah mau dengan cara bekerja atau konvensional untuk dapat motor mobil rumah 3 sampai 15 tahun, bahkan 25 tahun kredit, atau dengan cara kerja keras di eco racing cukup 1, 2, 3 tahun. Mungkin paling lama 5 tahun, tapi belum ada yang 5 tahun loh. Jadi kan eco racing baru 2018 awal, ya sekarang berapa? 2021. Berarti jalan 3 tahun udah banyak yang dapat rumah 1 miliar. Para senior itu kan, berarti cuma 1, 2 atau 3 tahun kerja keras dapat rumah 1 miliar. Ya, pilihan cuma 2, teman-teman kerja keras puluhan tahun untuk dapat rumah di luar sana, puluhan tahun itu ya, sampai 25 tahun, tapi dapatnya rumahnya ngeredit, nyicil atau 25 tahun, atau di sini sampai 3 tahun. Kalau saya pilih di sini. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak dekorasi. Paling itu aja yang mau saya sarankan ke teman-teman. Terserah, ini saya nggak memaksa untuk daftar, saya cuma ngasih peluang menjadi perpanjang lidah dari Pak Haji Febrian untuk sukses di dekorasi. Karena udah maghrib, itu aja mungkin dari kita ya. Nanti teman-teman untuk daftar bisa langsung cari nomor kontak semua tim saya yang tadi diwawancara. Ya. Cari di di bawah ya, di deskripsinya. Bagi tadi saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke rumah 1 miliar, gue pilihan ya, dadah. To find, is there a chance for me?